Banyak hal yang harus kita betul-betul definisikan ulang ya Pak, soal ekonomi kecerdasan. Bapak tadi sebelumnya sudah menyampaikan bahwa kita berubah eranya, banyak tantangan yang harus kita hadapi, berubah pula caranya. Jadi cara yang harus berubah yang ingin ditekankan apa Pak? Soal prosesnya, soal sistemnya tadi. Ini jadi gini, ini kan kita masih di era digital ekonomi. Ya. Dan kita akan segera masuk ke intelligent ekonomi, ke ekonomi kecerdasan. Tentu saja kalau kita masuk ke ekonomi kecerdasan, yang di era ini menjadi usang semuanya. Sistemnya menjadi usang, dan lain-lainnya. Dan saat kita masuk ke era baru, tentu saja harus ada redefinisi ulang. Semuanya, baik itu redefinisi untuk proses, redefinisi untuk sistem, redefinisi untuk strategi, semuanya. Karena memang eranya sudah berubah untuk menghasilkan sebuah keputusan yang tepat dan akurat. Oleh sebab itu, yang harus diredefinisi menurut saya, yang pertama adalah dunia pendidikan dulu. Harus redefinisi ulang semuanya. Baik itu kita melihat pelajaran, mungkin kurikulum yang perlu dirubah atau ditambah, dan setelah bidang pendidikan, kemudian juga redefinisi untuk bidang kesehatan dan bidang-bidang sektor-sektor lainnya. Saya kira memang semuanya, karena nanti ini akan berubah total semuanya. Masa-masa yang ekstrem dan masa-masa perubahan yang nanti akan meloncatkan mungkin PDB globalnya menjadi naik, kemudian produktivitas globalnya naik, produktivitas nasional juga naik, semuanya akan berubah. Yeah. Di sektor pendidikan misalnya, kalau polanya berubah, kurikulum berubah, artinya dari mulai regulasi, tenaga pendidik, kecanggihan muridnya, semuanya harus siap. Semuanya memang harus siap, semuanya harus berubah, semuanya. Butuh waktu, tapi butuh waktu juga harus cepat. Iya, butuh kecepatan. Lalu untuk sektor swasta menghadapi era ekonomi kecerdasan, apa yang harus berubah dan disiapkan? Ya, mereka harus menyiapkan SDM menyesuaikan dengan permintaan pasar yang ada. Saya rasa kalau swasta itu menyesuaikannya bisa lebih cepat. Saya kira yang paling penting pemerintah dengan regulasinya, dengan sistem-sistem barunya, dengan strategi-strategi barunya juga memang harus segera beradaptasi dengan perubahan ini. Bagaimana dengan kedaulatan data? Seberapa penting dan apa yang harus menuju ke sana? Itu juga yang harus diatur dalam regulasi kita. Kedaulatan data, banyak orang yang menyampaikan mengenai data pribadi. Kalau data pribadi menurut saya kok kita nyimpennya sudah baik ya. Yang justru berbahaya kalau ini berpindah ke negara lain atau berpindah ke kekuatan-kekuatan besar adalah data aktifnya. Data aktif itu apa? Misalnya kebiasaan kita berangkat ke kantor jam berapa. Ini akan terdeteksi semua dengan AI nantinya. Kemudian kebiasaan kita makan di mana, yang kita makan apa, ternyata akan ketemu semuanya. Kemudian juga mungkin hobi kita apa, olahraga kita apa, semuanya ini kalau tidak kita simpan sendiri dan lari ke kekuatan besar dunia atau lari ke negara lain, gampang sekali kita dibaca. Dibaca akan sangat gampang sekali dan akan diintervensi dengan cara apa, itu juga akan mudah sekali negara lain melakukan. Saya rasa ini yang kedaulatan data ini, kedaulatan data yang pasif itu juga penting, tapi lebih penting lagi yang data aktif itu sangat penting sekali. Dan keamanan data yang kita punya menjadi kunci.
Harus jadi kunci. Iya. Tantangannya memang sulit sekali ya Pak, keamanan data ini. Iya. Tidak mudah, tapi kita memang harus melakukan. Tidak mudah, kita harus melakukan. Di sisi lain, pekerjaan rumah soal ekonomi kecerdasan ini kan masih banyak sekali, Pak Jokowi. Ya memang harus cepat diselesaikan. PR-PR yang memang harus dilakukan harus cepat dilakukan. Karena memang perubahannya juga sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali kita baru berbicara satu hal yang lain sudah muncul lagi, sehingga betul-betul kecepatan itu harus kita lakukan. Jadi kalau dari yang Bapak sampaikan, kita tuh masih punya banyak sekali pekerjaan rumah untuk menyiapkan era ekonomi kecerdasan. Tantangan geopolitiknya luar biasa juga, kita ada di tengah-tengahnya. Di tengah kondisi ini, tapi tampaknya masyarakat masih banyak tertarik dengan isu yang ramai menuai pro dan kontra. Salah satunya kalau saya bertemu dengan Pak Jokowi sekarang, tidak mungkin saya tidak menanyakan soal isu ijazah palsu, Pak. Nah, menurut Bapak, ada apa sih di balik isu ini? Tapi jawabnya saja dah, kami segera kembali.